Mas, kapan kita ngontrak, Mas? Kamu bilang tunggu kamu udah kerja kita mau ngontrak. Tapi ini udah 4 tahun loh, Mas. Masa kamu nggak ada niatan mau mandiri sih, Mas? Ngapain sih kita ngontrak? Rumah ibu ini cukup besar loh buat kita tempati. Kalau kita ngontrak, nanti nggak ada yang jaga ibu aku. Kalau kita di sini, kamu kan bisa jaga ibu aku. Loh, bukan tugas aku jagain ibu dong, Mas. Harusnya yang jagain ibu kamu itu ya adik kamu lah. Siska kan ada, Mas. Lagian dia juga nggak ada niatan mau cari kerja kok. Daripada keluyuran. Mendingan dia jagain ibunya aja. Terus, kamu nggak mau jagain ibu aku? Dengar ya, aku nikahin kamu itu biar bisa terima aku dan keluarga aku apa adanya. Kenapa sih sama ajanya ngontrak sama tinggal di rumah ini? Ribet banget sih kamu. Aku capek dengar kata-kata ibu kamu. Tiap hari marah-marah terus. Pembahasannya selalu anak terus. Aku capek, Mas. Bisa nggak sih kamu ngertiin aku kali ini aja? Makanya kamu itu jaga kesehatan, jangan makan yang aneh-aneh. Kan bener kata ibu. Aku? Masa udah 4 tahun nikah, kamu gak hamil-hamil? Harusnya kamu mikir dong. Kamu itu yang gak subur kali, makanya kita susah punya anak. Loh, kamu kok ngomongnya gitu sih, Mas? Ayo kita ke rumah sakit. Kita cek ke rumah sakit. Jangan kamu langsung ngomong gini, Mas. Harusnya kamu itu sebagai suami menengahi gimana baiknya. Bukannya malah ikut memojokkan aku. Udahlah, ngomong sama kamu kayak ngomong sama radio rusak. Gak ada gunanya. Kalau emang dasarnya gak subur, ya jujur aja lah. Astagfirullah. Kok Mas Joko makin hari makin beda ya? Padahal kalau dicoba tanya ke dokter nggak ada salahnya loh. Kan lebih baik langsung ditangani. Ibu-ibu, pagi-pagi udah pada ngumpul aja ya. Lagi pada ngapain, Bu? Ada gosip apa nih? Biasanya kalau udah ngumpul begini, ada gosip seru nih. Ini loh Bu Yeti, anaknya Bu Tia. Hamil loh. Kemarin Pak Darso manggil bidan. Masa sih? Bukannya dia kerja di kota ya? Kok bisa hamil? Emangnya dia udah nikah? Kok nggak ngundang warga sini sih? Mana ada, dia udah nikah Bu. Asal Ibu tahu ya, dia hamil di luar nikah. Itu aja nggak tahu siapa bapaknya. Kayaknya dia di kota kerjaannya nggak beres kali. Makanya dia gitu. Ngeri kali ya. Orang kayak gitu kok gampang kali ya punya anak. Sementara menantu aku udah 4 tahun nikah sampai sekarang belum punya anak. Udah muak kali aku lihat dia. Udah pemalas, kerjaannya tidur terus. Gimana mau punya anak? Olahraga aja nggak mau. Bu, anak itu rezeki, titipan dari Allah Bu. Mungkin mereka belum saatnya aja Bu, nggak boleh loh ibu ngomong gitu. Coba dulu berobat ke dokter, diperiksa dulu. Mana tahu ada solusinya, Bu. Alah, orang mandul, mana ada obatnya. Kalau tahu gini, gak bakalan aku setujui mereka dulu. Malasnya aku. Itu kan Mira. Kok dia bawa tas? Mira, kamu mau kemana nak? Kok bawa tas? Udah lama kali kamu gak pulang ke sini ya. Ayo mampir ke rumah ibu nak. Loh, suami kamu mana, Nak? Oh, nggak nganterin. Masa dia biarin istrinya lagi hamil, jalan sendirian aja? Iya, Bu. Saya mau pulang ke rumah dulu ya, Bu. Soalnya perut aku udah sakit banget. Capek duduk di bus terus. Ya udah ya ibu-ibu, saya permisi dulu ya, mau masak dulu. Untuk menantu saya yang kayak Tuan Putri itu, Joko, kamu tahu gak? Mantan pacar kamu dulu, si Mira itu,
Dia sekarang jadi janda loh. Mana dia lagi hamil besar itu. Kamu bisa nikah sama dia loh. Pasti dia masih mau sama kamu. Apalagi sekarang kamu udah kerja. Daripada kamu sama si Fitri itu. Udah 4 tahun nikah gak hamil-hamil juga. Malu ibu sama teman-teman ibu. Mereka udah pada punya cucu semuanya. Terus, si Fitri gimana, Bu? Emangnya dia mau aku madu? Ibu ini aneh. Dulu ibu nggak nyetujuin aku nikah sama Mira. Sekarang ibu malah nyuruh aku nikah sama dia. Alah, udahlah itu. Biar aja dia itu. Dia itu harusnya tahu diri. Udah nggak bisa kasih anak malah nggak mau dimadu. Kalau dia nggak mau, ceraikan saja dia, Nak. Benar juga kata ibu ya. Daripada jadi beban di rumah ini, sudah nggak kerja, makan tidur aja kerjanya. Assalamualaikum, Mira. Apa kabar? Kamu udah makan belum? Waalaikumsalam. Joko, kabar baik. Udah kok, tumben kamu main ke sini. Ada apa, Joko? Kamu enak sekarang ya, sudah nikah. Pasti sekarang hidup kalian bahagia ya. Gak kayak aku diselingkuhin. Dan sekarang suami aku nikah sama pelakor itu. Mana ada hidup aku enak. Asal kamu tahu ya, aku sudah nikah 4 tahun tapi istri aku nggak hamil-hamil juga. Udah capek kami berobat ke sana-sini, tapi nggak ada titik terangnya. Sedangkan kamu, kasihan sekali. Lagi hamil malah ditinggal suamimu. Dasar laki-laki nggak bertanggung jawab. Gak apa-apa kok. Ini emang sudah resiko aku karena nikah sama orang kota. Ngomong-ngomong, sekarang kegiatan kamu apa, Jok? Alhamdulillah, sekarang aku udah nggak perlu kerja keluar lagi. Aku ada usaha ternak ikan, telur, dan buka laundry di beberapa tempat. Sekarang hidup aku jauh lebih baik lah dari yang sebelumnya. Wah, beruntung sekali istri kamu ya. Dapat suami yang bertanggung jawab dan sudah sukses seperti ini. Andai aja kita yang nikah dulu, Jok. Pasti sekarang anak kita sudah banyak kan? Gak masalah itu. Nanti, kalau kamu ada apa-apa, kabari aku aja. Biar aku bantu. Jangan sungkan ya. Kapan aja kamu butuh, pasti aku bantu kok. Aku balik dulu ya. Assalamualaikum. Iya, Joko. Terima kasih banyak ya. Hati-hati kamu kerjanya ya. Waalaikumsalam. Enak banget hidup perempuan itu ya. Joko itu pacar aku. Harusnya dia yang nikah sama aku, bukan dia. Aku harus rebut Joko dari dia. Dia gak boleh terlalu lama menikmati harta Joko. Pokoknya kamu harus menderita. Karena udah berani-beraninya ngerebut Joko dari aku. Mas, anterin aku ke rumah sakit sebentar, Mas. Soalnya badan aku nggak enak banget, Mas. Dari kemarin aku habis hujan-hujanan dari pasar. Aku nggak sempet. Hari ini jadwalnya Mira kontrol ke rumah sakit. Kamu naik Gojek aja ke rumah sakitnya ya. Kasian loh dia. Masa kamu tega biarin seorang janda ke rumah sakit sendirian? Mana lagi hamil loh dia. Loh, kamu kok gitu sih, Mas? Yang istri kamu itu dia atau aku sih, Mas? Masa kamu tega nyuruh aku ke rumah sakit sendirian? Sementara dia, kamu antar ke rumah sakit. Aneh banget kamu, Mas. Astagfirullah. Udahlah, kamu itu jangan bawel lah. Dia itu teman kecil aku loh. Masa kamu cemburu sama temen aku sendiri sih? Bukan masalah cemburu, Mas. Kamu kira aku nggak tahu ya?
Dia itu bukan hanya teman kecil kamu aja, tapi aku tahu kalau dia itu mantan pacar kamu. Kamu emang sengaja kan perhatian sama dia? Emang dasarnya kamu mau balikan lagi kan sama dia? Jujur aja lah. Fitri, jangan keterlaluan kamu ya. Jangan kamu kira hebat kali kamu dengan ngomong gini ke aku. Kalau aku bilang iya, kenapa emangnya? Mau apa kamu? Asal kamu tahu ya, aku itu udah nyesel nikah sama kamu. Harusnya aku nikahnya sama Mira, bukan sama kamu, Fitri. Kalau aja dulu aku nikah sama dia, mungkin sekaranganku udah punya anak. Rumah ini bakalan rame sama suara anak kecil. Bukan kayak sekarang sepi, kayak rumah nggak berpenghuni. Astagfirullah. Bisa kamu ngomong gini ke aku ya, Mas? Setelah 4 tahun kita nikah. Kenapa nggak dari awal aja kamu ngomong gini ke aku, Mas? Biar aku bisa langsung pulang ke rumah ibu aku. Kenapa sekarang kamu baru omongin? Joko, Joko, Mira, mau melahirkan. Ayo cepat Joko, kita antar dia ke rumah sakit. Nggak usah kamu pedulikan si Fitri ini. Joko, sebaiknya kamu nikahin Mira aja. Kasihan anaknya nggak punya bapak. Lagian, Fitri nggak bisa punya anak kok. Kalaupun dia di madu, kan bakalan untung juga. Bisa punya anak juga. Iya sih, Bu. Aku rencananya juga mau gitu, tapi waktunya belum pas. Nanti kalau anaknya udah 1 bulan, baru aku mau ngelamar Mira, Bu. Kelamaan kalau 1 bulan Joko, keburu ada yang mau nikahin dia duluan. Mending nunggu seminggu aja. Nanti ibu bakalan buat pesta meriah buat kalian. Jangan lupa kamu omongin sama si Fitri itu. Iya, Bu. Aku mau omongin sama si Fitri dulu, Bu. Tolong jagain Mira ya, Bu. Mas, aku minta maaf kalau omongan aku kasar ke kamu kemarin. Aku hilaf karena emosi. Fitri, aku mau nikah sama Mira. Dia mau aku jadiin istri kedua aku. Kasian dia. Kalau harus jadi janda dan punya anak, nggak ada yang biayain dia nanti. Apa? Kamu mau nikah lagi kan? Bener kata aku. Kamu baikin dia itu karena kamu mau balikan lagi sama dia. Ya Allah, Mas. Bahkan hal seperti ini aja kamu egois, Mas. Belum nikah aja, kamu udah selalu dekat dia. Apalagi sudah menikah. Mungkin aku tidak akan pernah mendapat perhatian kamu lagi. Kita pisah aja kalau gitu. Aku bukan perempuan yang mau aja kamu giniin ya. Fitri, harusnya kamu itu berterima kasih sama aku. Masih untung kamu mau aku pertahanin. Kalau orang lain, mungkin kamu udah diusir mentah-mentah. Sadar diri kamu. Kamu itu cuma perempuan mandul yang nggak bisa ngasih anak ke aku. Hati-hati kamu sama ucapanmu itu, Joko. Jangan sampai pisau yang kamu lempar ke aku saat ini akan menjadi pisau yang akan menusuk kamu di kemudian. Jangan hanya karena kamu menikahi wanita yang bisa punya anak, kalian juga bisa punya anak kelak. Bisa saja kamu yang gak bisa ngasih anak. Harusnya kamu cek ke rumah sakit. Jangan langsung memojokkan di satu pihak saja. Bu, apa salah aku, Bu? Kalau aku banyak salah sama ibu, aku minta maaf, Bu. Kenapa kehidupan rumah tanggaku begini? Kenapa berat kali cobaan aku ini, Bu? Ada apa, Nak? Kenapa kamu bisa menangis sesembukar ini, Nak? Cerita ke ibu, Nak. Masalah berat apa itu, Nak? Mas Joko mau nikah lagi, Bu. Dia nikah sama mantan pacarnya. Apa? Gila ya dia. Sudah punya istri, kok gatel kali mau nikah lagi? Ya Allah, Nak. Malang sekali nasib kamu, Nak. Bu, apa yang harus aku lakukan, Bu? Aku nggak mau dimadu, Bu. Belum menikah saja aku sudah dicuekin. Apalagi kalau mereka sudah menikah. Mungkin aku nggak bakalan diperdulikan lagi, Bu.
Aku nggak sanggup, Bu, kalau harus begini. Nak, ibu gak bisa memutuskannya. Yang bisa memutuskannya itu adalah kamu, nak. Kamu harus ingat diri kamu. Dan kedepannya ya, nak. Ingat, nak. Kamu yang jalanin ini, bukan orang lain. Jangan dengarkan orang lain. Tapi, dengarkan kata hati kamu. Asal kamu udah yakin sama keputusan kamu, maka kamu akan jalani itu. Maafin aku, Mbak Fitri. Aku nggak niatan mau ngerebut suami kamu, Mbak. Aku janji nggak bakal minta waktu lebih ke suami kamu, Mbak. Joko, Bu, bisa tolong tinggalin kami sebentar? Soalnya aku mau ngomong empat mata sama Mbak Fitri. Fitri, kamu itu cuma perempuan mandul. Gak pantas kamu jadi istrinya Joko. Yang harusnya jadi istri Joko itu kau, bukan kamu. Kamu lihat sekarang, suami kamu deketnya sama aku. Di rumah ini udah gak ada lagi tempat untuk istri pembawa sial kayak kamu. Harusnya sadar kamu itu. Kesadaran itu penting untuk diri kamu dan untuk kewarasanmu. Wih, ngeri kali omongan kamu itu, Mira. Kamu yang harusnya sadar. Kamu bilang suami kamu selingkuh dan hilang diambil pelakor. Kamu sama pelakor itu. Sama dong, sama-sama sampah busuk. Nggak akan rebut suami orang. Kurang ajar kamu ya. Ingat kamu, aku bakalan pastikan kalian akan cerai. Ingat itu. Nggak usah repot-repot, aku bakalan pergi kok. Selamat berbahagia ya kalian berdua. Semoga ramai selalu rumah ini. Karena Fitri merasa sangat terpojok, akhirnya ia memutuskan untuk meminta cerai kepada suaminya dan pergi meninggalkan rumah itu. Hingga 5 tahun berlalu, kehidupan Fitri berubah drastis. Mas, aku minta cerai. Aku nggak mau dimadu. Dan sampai mati pun, aku nggak bakalan mau dimadu. Oke, kita cerai. Bagus dong. Berarti kamu saat diri. Gak habis beras aku untuk nasi makan orang gak guna kayak kamu. Ya Allah, lindungilah anak hamba, Mas. Gimana keadaan dia sekarang ya? Jangan sampai dia kenapa-napa ya Allah. Kita doakan saja ya. Semoga Amira nggak kenapa-napa. Aku yakin dia pasti sembuh kok. Mas, itu kan Mbak Mira. Ngapain dia ke poli, anak? Itu anak siapa? Apa dia udah nikah dan itu anak tirinya ya? Mungkin sudah menikah dia. Mira, apa kabar? Sekarang kamu sudah menikah ya? Dan itu anak tiri kamu kan? Selamat ya. Akhirnya kamu menikah dan bisa rasakan punya anak juga ya. Aduh, laki-laki mana yang tidak beruntung itu? Menikahi wanita mandul. Tapi termasuk beruntung juga kamu. Bisa menikahi duda dan punya anak. Bersyukurlah suami kamu itu menerima kamu apa adanya. Alhamdulillah, ini anak kandung saya yang saya lahirkan sendiri. Hari ini dia sedang pemeriksaan rutin untuk gizinya. Dan alhamdulillah, sekarang saya sedang mengandung anak kedua. Sekarang apa kabar kalian? Sedang apa kalian di sini? Hah, anak kandung? Mana mungkin, kamu kan mandul. Mana mungkin kamu bisa hamil? Jangan bohong kamu Mirana, jangan bohong. Kamu hanya karena kamu tidak mau diejek. Jujur aja Mira. Emang iya, Bu. Ini itu, anak saya. Masak saya nggak mau ngakuin anak yang saya lahirkan sendiri? Oh ya, aku lupa kasih tahu. 5 tahun yang lalu, aku ada inisiatif untuk cek kesuburan ke rumah sakit. Dan hasilnya alhamdulillah aku subur. Aku permisi dulu ya. Assalamualaikum. Gak mungkin dia bisa hamil. Orang dia mandul kok hamil.
Mana mungkin anak aku yang mandul. Pasti dia bohong itu. Bisa aja Mas Joko yang mandul, Bu. Masa kami udah nikah selama 4 tahun lebih, tapi nggak punya anak juga? Apa jangan-jangan sebenarnya kamu yang mandul, bukan Mbak Mira? Mana mungkin, Allah. Dia itu hanya beruntung aja kali. Mending kamu cek aja, Nak. Daripada jadi salah sangka nantinya. Gimana, Nak? Apa kata dokter? Kamu subur kan, Nak? Aku gak subur, Bu. Jahat kali aku selama ini nuduh Fitri mandul. Ya Allah, mulutku ini jahat kali sama dia. Kenapa nggak dari dulu aja aku dengerin omongan dia untuk periksa ke dokter? Malah langsung memojokkan dia. Permisi. Mana keluarganya Amira Ananda? Saya ibunya, Dok. Kenapa ya, Dok? Gimana keadaan anak saya, Dok? Dia nggak apa-apa kan? Maaf, Bu. Saya harus mengabarkan bahwa anak ibu tidak bisa kami tolong. Karena penyakitnya tergolong langka dan tidak ada obatnya. Saya mohon maaf ya, Pak. Bu, Apa, Dok? Jangan bohong, Dok. Ya Allah. Kenapa engkau ambil anakku? Astagfirullah.